Di video bedah gerakan kali ini, gue mau ngebahas mengenai gerakan squat. Gerakan squat itu gerakan dasar, teman-teman, untuk ngelatih kekuatan dan membangun otot bagian kaki atau lower body. Nah, di squat ini sebenarnya latihannya sederhana, mudah. Cuma sebagian orang itu agak kesulitan untuk adjust di bagian kaki dan adjust di bagian-bagian tertentu yang spotnya kadang mereka itu kesulitan untuk menentukan posisinya, dan kadang beberapa orang juga mempunyai kelemahan atau eh, keterbatasan di posisi tertentu, di spot tertentu yang nanti mereka akan kesulitan untuk ngelakuin squat tersebut. Nah, untuk yang memang belum bisa turun secara stabil, katakan, sorry, coach, gue turun nih mau nyusruk, mau maju-maju atau ngejengkang. Ambil sesuatu untuk regressnya yang tadi gue jelasin di awal nih, ada regress, ada kita mau nurunin levelnya biar lebih mudah, atau untuk teman-teman yang usianya memang udah lanjut tapi mau ngelakuin squat, mau coba, teman-teman boleh ambil sesuatu untuk pegangan apapun. Di sini gue punya equalizer, teman, kalau teman-teman ada meja atau sesuatu hal yang bisa dipegang lebih stabil ya, jangan ada yang goyang. Kalau ini gue goyang cuma buat nyontohin aja ya, itu boleh pakai buat pegangan dengan posisi yang proper seperti tadi gue contohin di awal. Pegangan gini nih. Untuk naiknya kasih sekitar 10-20% tangannya kerja. Ya, kalau misalnya gue contohin tuh, turun full, naiknya sedikit, bantu pakai ini sampai tegap. Gitu. Kalau sudah bisa nih, dua begini, gampang kok, sudah udah oke. Nah, teman-teman coba satu tangan. Satu lagi naikin. Untuk bantu stabil badan aja. Kalau udah bisa satu tangan, lepas semuanya. Turun lagi samping atau dari depan kayak gini. Gampang banget nih, misalnya gue udah bisa body weight squat. Teman-teman bisa pakai sesuatu beban, tambahan beban eksternal, apapun yang ada di rumah atau di gym bisa dipakai. Mau dumbbell, mau kettlebell, mau barbell, bisa taruh di depan dada atau pegang aja di samping atau di bawah, sama aja. Squat juga. Nah, kalau misalnya masih belum bisa pakai dumbbell, teman-teman bisa ngelakuin dulu penguatan ototnya di mesin. Di mesin leg press itu seperti yang pernah gue jelasin di video sebelumnya, di apa di leg press, cara penggunaan leg press yang tepat dan benar kayak gitu. Nah, itu untuk gerakan dasar squatnya ya, yang tadi gue jelasin. Nah, nanti yang tadi seperti gue di awal kasih informasi mengenai variasi squat. Nah, ini gue jelasin sedikit mengenai variasinya. Jadi variasinya tuh nanti akan banyak kalian temuin. Ada yang namanya uh, close ini, nutup kakinya, kita bisa sebut umumnya narrow, atau katakan aja mudahnya tuh rapat lah kakinya lah ya. Kalau kalian rapetin gini, terus kalian turun, dia akan dominan otot yang 7. Sekarang kita ngebahas mengenai otot yang kenanya mana ya. Otot yang 7 dominan kalau lihat dari samping, ini paha depan, teman-teman. Lebih dominan. Nah, kalau nutup begini, posisi kakinya lebih cenderung rapat, dia akan memaksa badan teman-teman untuk lebih tegap lagi dari squat yang kayak gini tadi, yang di awal. Ini kan bisa agak nunduk. Kalau ini, maksa badan kita untuk tegap. Nah, sebagian orang nanti akan mengalami kesulitan di fleksibilitasnya di bagian ankle. Ankle atau femur atau kaki yang panjang biasanya sulit untuk turun full untuk ngelakuin narrow. Nih, sampai full gini dengan posisi proper, nggak semua orang bisa. Jadi nggak usah dipaksain banget, yang penting bisa turun aja dengan posisi rendah. Nah, karena memang ini ditargetkan otot paha depan, makanya memang memaksa badan kita tuh agak tegap sedikit. Kayak gitu. Gitu. Ada juga
Versi lain namanya biasa disebut sumo squat. Kalau dari depan tuh lebar sekali dari yang tadi normal. Tadi normal segini ya. Lebar dari bahu, ini lebih lebar lagi dari bahu. Segini. Naik turun. Sama jongkok juga. Kalau dilihat dari depan tuh posisi lutut nih. Challenge-nya di sumo, teman-teman harus mengoptimalkan otot paha dalam nih. Paha dalam jadi akan lebih manjang dan lebih keluar. Nah, prinsip kerjanya ingat yang dari di awal gue jelasin, dia posisi lutut selalu sejajar sama ujung kaki. Jadi nggak masuk nih kalau yang sumo nih. Nah, sebagian orang akan ke-explore atau kelihatan bagian paha dalamnya agak lemah kalau misalnya dia dari samping nih kelihatan lututnya cenderung masuk. Nah, makanya ini salah satu gerakan squat yang memang bisa untuk level lanjutannya. Pada saat teman-teman sudah bisa yang normal, teman-teman bisa pelajarin lagi nanti sumo squat. Nah, pada saat sumo, pas turun nanti, tadi yang pertama akan terasa akan lebih banyak dominan di dalam, dan bokong itu akan lebih optimal kerjanya. Nah, pada saat squat juga jangan lupa teman-teman itu akan aktifin semua otot kaki ya. Jangan lupa otot kaki semuanya aktif. Jadi nggak cuma paha depan, belakang. Overall tuh sebenarnya untuk squat kena semua. Cuman tadi kalau ngomongin masalah spesifik next levelnya atau latihan lanjutannya, nanti akan nemuin lebih detail mengenai otot yang ditujunya seperti itu. Nah itu tadi sebenarnya 3 basic gerakan untuk squat. Umumnya kita ngelakuin 3 gerakan itu. Ada lagi nggak coach gerakan-gerakan variasi lain squat? Banyak. Banyak, nanti akan gue jelasin di next videonya. Kalau teman-teman pengen gue bikin video lanjutannya mengenai squat, tinggal tulis saja di komentar, nanti gue bikinin. Nanti ada banyak, ada sisi squat, ada tadi narrow squat udah, single leg squat, ada pistol squat, banyak. Terus nanti juga kalau teman-teman sudah bisa nguasain gerakan dasar tadi yang squat yang gue kasih di awal, teman-teman bisa improve, naikin fitness level teman-teman di free weight, di back squat, di front squat. Kalau misalnya sudah bisa nguasain tadi, jangan stay atau stuck di gerakan itu aja, harus dikembangin karena nanti level fitnessnya pasti akan naik kalau misalkan kita kembangin terus. Nah, nanti misalnya ada kendala-kendala pada saat ngelakuin squat, teman-teman di breakdown aja. Tadi ulang lagi coba videonya, posisinya, lututnya, terus posisi badannya seperti apa, sambil lirik-lirik di cermin. Kalau teman-teman nggak ada PT yang awasin, bisanya cuma sendiri atau misalnya ada keterbatasan segala macam, teman-teman bisa lakuinnya sendiri tapi sambil lirik-lirik cermin atau sambil direkam, tadi review apa posisi yang kurang tepat sama otot-otot mana yang terasa. Ingat, squat itu semua otot kena, semua otot kaki, depan, belakang, bokong. Cuman kalau ngomongin spesifik itu nanti di gerakan-gerakan yang lebih detail itu teman-teman bisa ngerasain spesifik ototnya. Tapi untuk bisa lebih optimal, teman-teman kuasain dulu gerakan dasar tadi. Overall tadi, paha depannya, paha belakangnya, bokongnya, ketiga muscle group tadi itu yang otot-otot besar kuasain dulu. Nanti pada saat sudah bisa, gerakannya oke, nanti baru naikin levelnya di free weight, di back squat, segala macamnya kayak gitu teman-teman. Oke, cukup sekian video yang gue buat kali ini tentang bedah gerakan. Kita tunggu di bedah gerakan selanjutnya. Gue akan breakdown gerakan-gerakan yang emang sebenarnya simple, tapi ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi teman-teman pada umumnya seperti di bagian sendi dan bagian otot. Nanti gue akan bikin lebih detail mengenai video-video tersebut. Oke, siap.